Oke adik-adik, masih dalam pokok bahasan larutan kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi dalam larutan. Yang pertama, begini adik-adik. Hampir sebagian besar reaksi-reaksi kimia berlangsung dalam fase larutan. Ada 3 ciri reaksi yang berlangsung dalam larutan, yaitu reaksi yang terbentuk endapan, terbentuk gas, dan penetralan muatan listrik. Yang pertama kita akan belajar reaksi pengendapan. Nah, reaksi dalam larutan tergolong reaksi pengendapan jika salah satu produk reaksi tidak larut dalam air. Aturan kelarutannya seperti ini. Ini ada garam-garam yang larut ya. Semua garam dari logam alkali itu golongan 1 itu larut. Semua garam dari ion amonium, jadi kalau ada NH4-nya itu larut. Semua garam dari anion berikut larut. Jadi dari ion nitrat, klorat, perklorat, dan ion asetat ini semua larut. Sedangkan garam-garam yang umumnya larut ada beberapa pengecualian. Pertama, semua klorida, bromida, dan iodida larut kecuali AgCl, kecuali kalau dia bertemu dengan Ag+, Pb+, dan Hg2, 2+. Jadi kalau ada AgCl, AgBr, Agi itu tidak larut. Tapi semua ya selain dari ini larut kalau dia bertemunya dengan Cl, Br, dan I. Kemudian semua sulfat SO4 2- larut kecuali CaSO4, SrSO4, BaSO4, dan PdSO4. Garam-garam yang umumnya tidak larut dengan beberapa pengecualian. Nah ini, semua oksida logam tidak larut kecuali CaO, SRO, dan BaO. Semua hidroksida tidak larut kecuali hidroksida dari golongan alkali, CaOH 2 kali, SROH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Semuanya tidak larut ya. Semua karbonat, fosfat, sulfida, sulfit tidak larut kecuali dari ion NH4+ dan logam alkali. Jadi kalau ada CO NH4 2 kali CO3 berarti dia tidak larut ya. Oh, ini ada contohnya. Tuliskan persamaan molekuler dan persamaan ion bersih dari reaksi berikut. Oke, ini reaksinya. Ada Al2SO4 3 kali plus 6NaOH menjadi AlOH 3 kali plus Na2SO4. Seperti yang adik-adik ketahui, kalau Al2SO4 itu larut dalam air. Namun, AlOH 3 kalinya ini tidak larut. Jadi yang larut kan yang OH itu hanya di golongan 2 ya, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, yang ini tidak larut, ini fasanya padat. Sehingga nanti persamaan ion bersihnya, jadi kalau adik-adik ionisasikan kan ini jadi 2Al sama SO4. Karena Al-nya ada 2, SO4-nya 2-, karena SO4-nya ada 3, Al-nya 3+. Dan NaOH nanti jadi Na+, OH-. Nah, oke, ini larut ya, berarti dia tidak terionisasi. Kalau ini terionisasi jadi 2Na+, SO4 2-. Jadi persamaan ion bersihnya ini Na+ dengan Na+ habis ya. Kemudian SO4 dengan SO4 nanti habis, sehingga nanti persamaan ion bersihnya jadi Al3+ plus OH- jadi Al OH 3 kali. Ini padat. Ini aki, ini aki. Tadi ada berapa OH-nya? Ada 6 di sini ya. Al-nya di sini ada 2. Ininya 6, ini 2. Ini persamaan ion bersihnya. Mudah bukan? Kita coba. Reaksi yang lain adalah reaksi pembentukan gas. Nah, reaksi kimia dalam larutan selain dapat membentuk endapan juga ada yang menghasilkan gas. Nah, ini beberapa asam yang tidak stabil. Ini ada H2SO3. Kalau terbentuk H2SO3 dia akan terurai jadi H2O plus SO2. Kemudian H2CO3 akan terurai menjadi H2O dan CO2. HNO2 nanti akan terurai jadi H2O, NO, dan NO2. H2S2O3 akan terurai menjadi H2O, S, dan SO2. Oke, contoh soalnya. Tuliskan persamaan reaksi molekuler dan persamaan reaksi ionik untuk reaksi seng sulfida dengan asam klorida. Jadi seng sulfida itu ZNS plus HCl. Nanti akan menjadi apa?
Oke, ZNS plus HCl. Nanti bakal menjadi apa? Di begini adik-adik, dari data kelarutan diketahui bahwa ZNS itu tidak larut dalam air ya, sedangkan nanti ini jadi apa? Kalau bisa nanti adik-adik tinggal diionisasikan saja kan, nanti jadi ini Zn2 plus S2 min, yang ini H plus, ini Cl min. Nanti mereka tukeran pasangan ya, positif dengan yang negatif, nanti jadi Zn, lihat ini 2 plus, yang ini min 1, jadi Cl2 plus H2S. Ini berarti koefisiennya 2. Sekali lagi, seperti yang adik-adik ketahui, kalau ZNS itu tidak berdasarkan data kelarutan tidak larut dalam air, sedangkan ZnCl2 larut. Dengan demikian, persamaan ion bersihnya nanti menjadi seperti ini. Ini tidak larut dalam air, berarti fasanya padat. Yang HCl-nya larutan ya tadi. Ini larutan. Nah, ZnCl2-nya larut dalam air, berarti larutan juga. H2S-nya ini adalah gas bentuknya. Kita coba persamaan ion bersihnya, berarti ini tidak terionisasi adik-adik ya. Ini mah tadi digunakan hanya untuk membantu saja, nanti dia jadi apa? Ini bentuknya padat. Yang ini gas juga tidak terionisasi. Yang terionisasi ini dalam fase larutan, jadi Zn2 plus 2Cl min. Berarti nanti ini Cl-nya kita coret saja untuk persamaan ion bersihnya, sehingga menjadi ZNS plus 2H plus, nanti menjadi Zn2 plus H2S. Ini fasanya. Mudah bukan? Terakhir kita coba di reaksi penetralan asam basa. Ini reaksi yang melibatkan ion tadi. Pertama adalah reaksi larutan asam dengan larutan basa. Itu akan menghasilkan garam dan air. Kalau contohnya HCl tambah NaOH, nanti jadi garamnya garam NaCl dan H2O. Kemudian oksida asam tambah air. Oksida asam itu adalah unsur logam, non-logam ditambah dengan oksigen. Oksida asam itu non-logam plus oksigen. Dengan air nanti akan menjadi larutan asam. Kemudian, kalau kalian punya oksida asam tambah basa, nanti jadi garam dan air. Lanjut. Oksida basa dan air nanti menjadi larutan basa. Oksida basa itu apa? Oksida basa itu golongan logam ditambah dengan oksigen. Contohnya Na2O plus H2O nanti jadi 2NaOH. Adik-adik, Kak, gimana nih? Masih bingung? Kayak begini saja nih ya. Kalau ada oksida asam, SO3, adik-adik nanti tambahkan H2O, nanti jadi H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4, tuh kan jadi H2SO4 ya. Kalau ada Na2O plus H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 2, Na-nya ada 2, H-nya ada 2, O-nya ada 2, Na-nya juga ada 2. Nanti jadi terus dua yang positif ya, karena positifnya Na, berarti Na dulu, OH. Tuh, semuanya ada 2. Lanjut. Kalau ada oksida basa ditambah asam, nanti akan menghasilkan garam plus air. Ini ada oksida basa, K2O ditambah dengan H2SO4. Jadi adik-adik tambahkan dulu airnya untuk K2O. Kan? Kalau ini ditambah dengan H2O berarti K-nya ada 2, O-nya ada 2, H-nya ada 2. Nanti jadi 2KOH ditambah dengan H2SO4. Nah, baru nanti adik-adik ionisasikan K plus OH min, yang ini 2H plus SO4 2 min. Nanti tinggal adik-adik tukar, nanti K plus dengan SO4 2 min jadi K2SO4, OH min dengan H plus nanti jadi H2O. Kemudian ada oksida asam tambah oksida basa, nanti akan menghasilkan garam. Misalkan SO3 ditambah PbO nanti jadi PbSO4. Terakhir ada logam tambah asam, nanti akan menghasilkan garam plus gas hidrogen. Ini nanti logamnya tergantung dari biloxnya ya. Nah, ini tinggal diionisasikan saja. Begitu untuk reaksi-reaksi dalam larutan. Silakan adik-adik pelajari kembali dan selamat berlatih.